Pada hari ini kita resmi melaporkan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso yang merupakan salah satu istri anggota polisi di Polres Bondowoso gitu loh. Informasi sekitar kita, dikutip dari media online terpercaya, Pantura Pos ID. Oknum PNS di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan dana warga Situ Bondo. Modus yang dijalankan terduga pelaku adalah, pelaku mengaku sebagai janda, dan menjalani hubungan asmara dengan korban. Dari hubungan tersebut, pelaku menjalankan aksinya dengan cara mengajak investasi dan sebagainya. Namun dari beberapa permintaan pelaku, korban merasa ada yang janggal dalam hal keuangan, sehingga korban menggali informasi dari rekan terduga, dan informasi yang didapat tidak sesuai harapan. Di mana korban merasa dirugikan baik dari etikat baik dan dari finansial, yang berjumlah puluhan juta rupiah tidak ada titik kejelasan. Ditambah terduga pelaku yang sebelumnya mengaku janda, tak lain adalah masih berstatus istri dari salah satu anggota Polres Bondowoso. Berikut penyampaian korban yang didampingi kuasa hukumnya setelah keluar dari Polres Situ Bondo. Ini kegiatan hari ini apa yang dilakukan di SPKT Polres Situ Bondo? Pada hari ini kita resmi melaporkan dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Ibu Bayu Puspitasari Sugiarto yang merupakan, saya sebutkan ya, Bapak, yang merupakan salah satu istri anggota polisi di Polres Bondowoso gitu loh. Jadi modusnya yang dilakukan adalah dengan berbagai cara dia melakukan penipuan terhadap klien kami yang bernama Edi Eko ini. Banyak modusnya. Dia mau bercerita mau balik nama rumah dengan modus dia pinjam uang, terus kemudian mau diganti setelah gajian, terus kemudian dia mau beli mukena dan alat-alat ya mau beli mukena buat alat-alat sholat, mau disumbangkan ke mana, ke panti asuhan, terus mau bisnis skincare dan semacamnya. Jadi kerugian total yang diderita oleh klien kami ini sekitar 38.650.000. Kemudian sebelum laporan ini dilakukan, kami sudah berupaya melakukan mediasi di Polres Bondowoso, kemudian mediasi juga di kedinasannya Ibu Bayu yang merupakan oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Kami sudah upaya, tapi tidak ada jalan keluar, tidak ada titik temu. Akhirnya langkah terakhir yang kami lakukan, terpaksa kami lakukan laporan polisi dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh terlapor. Jadi awal dari apa kok bisa ada hubungan apa antara klien sampean dengan yang bersangkutan? Kalau untuk cerita lebih lanjutnya biar prinsipal kami yang menceritakan secara detail. Kalau untuk itunya bisa dijelaskan? Siapa? Ya awalnya ini kan ini Bang apa? Dia mengaku janda ke saya. Mengaku janda, modusnya janda, terus punya hubungan dengan saya, terus dia itu meminjam uang dengan banyak pinjaman itu. Akhirnya setelah terbongkar, setelah saya telusuri, ternyata dia masih sah istri polisi, masih sah istri orang, masih ngumpul satu rumah baik-baik saja. Jadi di sini saya merasa ditipu. Sebelumnya dia mengakunya tidak dia mengaku janda selama 4 tahun ke saya. Tahunnya dari mana? Temennya sendiri yang ngebongkar. Temennya dia sendiri merasa kasihan sama saya karena saya sudah banyak sekali ditipu sama dia. Akhirnya dia ngebongkar ke saya semua cerita dari awal sampai akhir itu semua kebohongan.
apa yang dikatakan Ayu sama saya itu, apa yang dijanjikan, apa yang dijanjikan itu semua kebohongan, tidak ada. Langkah hukum yang diambil, langkah apa lagi yang akan dilakukan sebagai kuasa hukum? Kalau untuk prioritas kami adalah langkah hukum, karena langkah kekeluargaan sudah diupayakan. Jadi sebelum melangkah ke sini kita sudah upaya kekeluargaan dulu. Jadi ini sudah finalnya. Finalnya adalah langkah hukum. Yang jelas dari klien kami pun juga sudah tidak mempersoalkan masalah keuangannya karena dia sudah merasa capek wirawiri ke Bondowoso, terus kemudian hanya dijanjikan sampai dijanjikan terus dan tidak ada penyelesaian. Akhirnya ya ini langkah terakhir, ya ini kita lakukan agar dapat ini proses hukumnya biar berjalan lebih lanjut gitu loh. Harapan selaku kuasa hukum? Ya harapan saya dalam penanganan perkara ini dapat terselesaikan secepat mungkin. Karena ada kepastian hukum, karena kami kan mencari kepastian hukum. Kita laporan ke polisi, mencari kepastian hukum, tentunya klien kami juga berharap perkara ini secepatnya selesai. Kalau sampai pada proses persidangan, monggo silakan. Sampai melakukan penahanan dan sebagainya. Penting kita sudah memberikan laporan dan akan kami buktikan semua apa yang menjadi laporan kami, semua akan kita buktikan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan nanti di kepolisian.